Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya, sudah ada Budayu di sini ya. Sudah ada Budayu hari ini. Excited banget ya. Swastiastu Budayu. Apa kabarnya Bu? Oh, bagus. Sehat ya Bu ya? Lagi tidak enak badan sebenarnya. Lagi tidak enak badan aja udah Tapi kelihatan bisa, seperti betul ini banget. ya. Tapi Budayu tentunya pasti udah tahu dong kira-kira Kalau nggak enak badan ini apa yang cocok. mesti dikonsumsi ya Khususnya untuk tanamannya? musim-musim yang kayak gini nih, karangnya lagi cepet flu ya kan, mudah lelah, lagi batuk juga, pasti ada solusinya, betul Bu ya? Nanti kita akan membahasnya juga. Bagaimana mengenal tanaman obat itu yang akan kita korek habis ya nanti ya. Termasuk juga dengan ini nih gusi saya. Iya, Bu. Ada obatnya nggak sih Bu? Ada. Oh ada ya. Semuanya ada. Oke, Nanti tapi kita akan langsung konsultasi sama Budayu di sini. Oke, kita mau punya informasi ya San ya. Betul banget. Nah, ini masih ada hubungannya dengan pengembangan tanaman obat. Ya. Nah, pemirsa, sebagian anggota masyarakat Bali hingga kini masih mengembangkan tanaman yang memiliki khasiat bagi kesehatan. Tanaman yang bisa disebut tanaman obat tersebut bisa dikembangkan di lahan yang luas maupun lahan yang sempit. Di Bali sering kita jumpai tanaman yang memiliki khasiat untuk kesehatan atau tanaman obat karena diyakini oleh masyarakat bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Masyarakat Bali secara turun-temurun telah mewarisi metode pengobatan tradisional. Salah satu pembudidaya tanaman obat yakni Ida Ayu Rusmarini asal Gianyar yang telah mengembangkan 318 jenis tanaman obat. Tanaman obat bisa ditanam di halaman rumah. Tanaman obat juga bisa tumbuh dan berkembang dengan ditanam di dalam pot, asalkan segala kebutuhannya diperhatikan dengan baik. Kebutuhan tersebut adalah air dan pupuk. Perawatan tanaman obat disarankan secara organik agar aman bagi kesehatan. Adapun berbagai jenis tanaman yang dikembangkan oleh Ida Ayu Rusmarini seperti kumis kucing, yang berkhasiat menyembuhkan radang akut usus buntu, luka digigit lipan, borok eksema radang, dan berbagai penyakit lainnya. Memelihara tanaman obat sangatlah mudah karena bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Dengan memenuhi kebutuhan air dan pupuk organik, tanaman obat akan bisa berkembang dengan baik. Saya mengoleksi sekitar 318 jenis tanaman obat yang terkait dengan memang spesifik kita adalah pengobatan kanker. Jadi tanaman yang terkait dengan kanker, kemudian terus ada penyakit degeneratif, antara lain jantung, kolesterol, asam urat, diabetes, MAH. Nah, MAH paling banyak yang diderita oleh masyarakat sekitar. Misalnya ada yang terkait dengan taruh permane, khususnya kanker, itu ada daun piduh, kemudian terus kecibling, kumis kucing, kemudian ada soka, ada tapak liman, ada banyak sekali. Kunir putih, temulawak, kunyit ya. Nah, Ibu memperoleh bibit itu dari mana, Bu? Kami menggunakan bibit lokal yang ada. Akan tetapi ada juga kira-kira sekitar 8% lah, 8-10% itu kita mengambil bibit di luar Bali. Kemudian terkait cara pemeliharaan tanaman itu seperti apa sih, Bu? Karena kita sudah berkembang 25 tahun yang lalu, jadi tanaman itu sudah agak besar-besar ya. Jadi awalnya kita menggunakan polybag dulu, kemudian setelah tumbuh baru kita tanam. Nah, kemudian ada juga permintaan dari masyarakat terkait dengan tanaman yang kita sudah budidayakan. Selain dikonsumsi dengan cara direbus kemudian diminum, tanaman obat juga bisa diolah menjadi obat-obatan herbal lainnya. Salah satunya yakni daun-daun tanaman obat herbal dikeringkan, kemudian digiling dan dijadikan obat penghangat badan atau di Bali lebih dikenal dengan istilah boreh. Desak Aryani, Bali TV. Itu dia tayangan kita ya, bagaimana harus mengenal tanaman obat. Ibu, ini sebelum kita ngobrol lebih ke dalam lagi, untuk
untuk Oh, sakit kayak gigi apa dia sih Bu? tadi ya. Tanamannya langsung tembak langsung ibunya Bu. Ada nggak sih Udah yuk. kasihan banget nih karena dari kemarin udah ngeluh-ngeluh ya. Udah mungkin ada 3 hari yang lalu Bu. Kirain kebanyakan habis makan makanan manis ya kan dalam rangka itu. Nggak ada party lah padahal. Iya. Ibu. Biasanya begini, kalau sudah di gigi ada membengkak, itu efek dari lambung. Oh. Iya. Nah, sehingga lambung itu yang harus kita antisipasi, kita obati, ya dengan rebusan daun temen. Kemudian diisi perasan jeruk nipis. Daun temen. Iya, daun temen. Daun temen. Iya, daun temen. Pakai perasan Iya, jeruk nipis. nipis. Ya, itu Nah. diminum. Yang jadi pertanyaan, daun temen tuh kayak apa? Dan bisa dicari di mana? Daun temen apa Daun apa? sepupuan sama daun sahabat gitu ya? Bisa aja. Mungkin Enggak, ada. daun temen. Iya. Nah, ini juga pemirsa yang zaman milenial ya nggak tahu ya daun-daun seperti Iya. apa. Daun Bener, temen daun itu temen. Kayak gimana Bahasa sih, Bu? Indonesianya itu daun ungu. Daun ungu. Iya, daun ungu. Jadi itu bagus sekali untuk lambung. Ya, jadi lambungnya diperbaiki, tidak Oh, gitu. iya, tidak harus digigi dulu. Nah, nanti kalau sudah lambungnya bagus, baru kita ke gigi. Nah, gigi itu bisa kita tangani dengan ini apa? Kita isap-isap klub, tahu klub? Klub. Cengkeh. Cengkeh. Ya. Oh, klub. Oh, Jadi ya. setiap saat kita bisa, ya cengkeh. Jadi di mana sakit ya kita isap aja di sana. Wah, rasanya gimana ya? Tidak apa-apa, jadi bagus anget dia. Oh, gitu, Bu, ya. Iya. Kemudian atau dicari belimbing wuluh. Belimbing bulunya digimanain Bu? Belimbing wuluh itu diparut aja, Oh, diparut kemudian aja. ditempelkan pada gigi gusi Yang yang sakit. sakit. Ya. Oh, Tapi kebetulan luar ada. biasa sakitnya. Wah. Ya, sementara 5 menit Ibu jangan nakut-nakutin saya Bu. 5 menit itu sakit minta ampun, tapi setelah itu enak. Ya. Jangan dilihat sakitnya karena Belimbing tapi wuluh. lihat nanti hasilnya. Kebetulan di rumah juga ada Ada. belimbing wuluh dalam tambula pot. Oh, bagus sekali. Iya, Bisa saya langsung punya. dipakai. Nggak perlu jauh-jauh ke tempatnya Ibu Dayu. Ya kan? Oke, baik. Ibu, sebenarnya tadi kita sudah lihat ya tayangan, ini ratusan tanaman obat yang Ibu kembangkan. Wah, ini sampai 300-an. 318 ya 318, hampir ya. Itu jenisnya seperti apa sih Bu? Beragam. Jadi yang pertama tadi saya katakan bahwa 90% itu adalah lokal, Bali Nils lokal. Ya apa yang kita ada di Bali ya itu kita manfaatkan. Ya beraneka ragam. Misalnya seperti belimbing wuluh, kemudian samang nyawa, kemudian terus samang dara, banyak sekali lokal kita. Kemudian ada lidah mertua. Nah, kemudian ada juga beberapa tanaman yang mungkin kalian tidak tahu. Tapi sebenarnya semua yang ada di sekitar kita itu adalah tanaman obat. Tanaman obat. Ternyata banyak jenis-jenisnya juga ya untuk tanaman-tanaman itu sendiri yang mungkin namanya juga masih asing gitu kita dengar gitu ya. Padahal kita sudah sering melihatnya mungkin. Tapi nggak tahu namanya, gitu oh, kan. ini tanamannya. Itu biasanya memang di apa ya pemeliharaannya itu Ibu harus benar-benar di apa ya diperhatikan banget atau memang ada tanaman-tanaman yang biasanya tumbuh liar seperti itu Bu? Iya. Sebagian besar memang tumbuh liar. Itu merupakan tanaman liar. Misalnya untuk meningkatkan imunitas itu ada meniran. Oke. Ya, kemudian itu tanaman liar. Nah, jadi di Surabaya itu sudah besar-besaran sekali mengembangkan untuk imunitas. Sekarang kan banyak yang ada lupus, kemudian terus mudah sekali dia flu ya. Iya. Ya, itu harus kita imunitasnya harus kita tingkatkan. Ada kunir putih, Iya. ya. Kemudian terus yang paling bagus itu adalah daun piduh. Nah. Ya, ginkgo biloba untuk mencerdaskan otak. Kemudian terus untuk menghilangkan pikun. Kemudian untuk antiseptik, antibiotik. Nah, multi talenta itu daun piduh itu. Luar biasa. Kalau bisa kita jus ya, itu bagus sekali. Caranya gimana Bu? Daun piduh ya. Daun piduh diambil aja 1 genggam, kita jus aja. Oke. Nah, Nggak ada kalau- campuran apa ya? bisa dicampur dengan Madu, jeruk, gitu. madu ya. Oke. Udah kita jus aja. Jadi sehingga kita tidak akan terjadi stroke ya. Kemudian terus pikun, terutama kan sekarang tuh seumur-umur kami itu ya sudah pasti pikun. Ini pikun sama pacarnya sendiri dilupain. Bu. Lah, jangan dong, Bekara, jangan
Iya, bukan enggak lah. bukan rahasia deh ya. Oke, jadi daun pidu pun Iya. daun yang kita anggap oh ini daun yang pohon yang tumbuhan yang liar seperti itu, ternyata Dan- banyak Tapi manfaat manfaatnya. multi talenta itu dari itu. Oke. Iya. Dan ngomong-ngomong Pegagan nama Indonesia. Pegagan. Pegagan, Oh, iya, ya. itu juga. Tahu nggak? Pegagan. Oh, dia daun nggak tahu pegagan. ya. Yang Sering tumbuh liar itu denger. loh, yang merambat ya Bu ya. Iya, bahasa Latinnya adalah Centella asiatica. Iya. Itu juga dikembangkan di tempat Ibu. Iya, harus itu. Kayaknya apa aja ada ya Iya. sebenarnya tanaman-tanamannya ya. Betul, betul. Itu tanaman liar juga seperti tapak liman ya. Tapak liman sekarang kan banyak sekali untuk cuci darah ya. Untuk membersihkan darah kita pakai jus dari tapak liman. Baik. Ya, kita kasih seperempat gelas bagi yang menderita gagal ginjal. Itu dibersihkan dengan tapak liman. Ya, tapak liman yang di jus. Ya, seperempat gelas saja. Karena kita tahu bahwa orang cuci darah itu tidak harus konsumsi terlalu banyak Iya. air kan. Nah, itu juga kita kasih hanya seperempat gelas saja. Baik. Oke. Itu tanaman liar loh, tapak liman. Tapi Itu bisa ada di- di rumput-rumput. ya. Banyak manfaatnya juga ya. Baik. Tapi ngomong-ngomong ini kan Ibu sudah 300-an lebih jenis tanaman gitu ya. Ini udah dari berapa lama sih Ibu? Kurang lebih sudah 25 tahun saya Wah. mengembangkan ini. Jadi tadinya saya berpikir, ya kenapa ya tidak kita mengembangkan tanaman obat. Padahal alam ini sudah menyiapkan semua jenis tanaman yang untuk kesehatan kita. Baik. Ya, kalau dulu kan jarang sekali orang ke dokter. Ya, nah kenapa enggak kita maintenance diri dengan tanaman yang ada di sekitar kita? Baik, untuk mendapatkan manfaat dari obat-obatan tanaman tersebut untuk sebagai obat bisa dikatakan demikian. Ini Ibu mengadakan penelitian atau sudah Ibu teliti di lab misalnya seperti itu, Bu? Ya, kebetulan kami juga di sentra pengembang pengobat tradisional, peneliti pengembang tanaman obat di tingkat provinsi. Jadi apa yang kami lakukan selama ini kadang-kadang diteliti. Itu diteliti di SP3T. Nah, kemudian manfaatnya kan sudah pasti kita tahu. Ya, misalnya seperti Samiruto. Ya. Ya, Samiruto itu tadinya kan pahit gitu ya. Tapi itu ternyata bagus sekali untuk penurun tensi, untuk antiseptik, untuk gatal, untuk diabetes ya. Banyak sekali ya manfaatnya. Nah, kemarin itu sudah kita teliti bersama dengan SP3T Provinsi Bali itu untuk dicek untuk penurun tensi dan hasilnya signifikan. Wow. Nah, ini kan sekarang masyarakat juga rame-rame, ayo dong back to nature, seperti back itu to ya, nature. kembali lagi ke alam, seperti itu ya Bu Apapun ya. juga pemakaiannya masih dengan yang berbau alam gitu ya, apalagi dengan pemanfaatan tanaman-tanaman lokal seperti itu Iya. ya kan. Yang pastinya ini juga harus kita gencarkan begitu. Kalau seperti yang udah Ibu bilang, kalau orang zaman dulu itu jarang banget yang namanya ke dokter, minum-minuman obat yang ada seperti sekarang ya, karena memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar. Iya, baru bangun mereka pasti meloloh ya kalau dulu tuh. Kalau sekarang ya udah sebelum jarang. makan, iya, Iya. sebelum makan sudah meloloh. Nah, sekarang kenapa enggak? Kita kan ada juicer, ya ada jus, ya kita jus aja. Kalau memang kita mau praktis. Nah, jus mengkudu enak kali ya. Oh, enak sekali. Pernah coba sih? Mungkin kayaknya mau coba. Mengkudu juga ada manfaatnya Bu. Mengkudu itu untuk kanker juga Nah, bisa. ini ya. dia nih. Ibu tadi ditayangkan juga spesifikasinya untuk cancer ya Bu ya. Iya. Tanaman untuk cancer seperti itu. Dan ada alasannya Bu seperti itu? Karena saya lihat perkembangan sekarang, terutama di Bali dan Indonesia, semakin tahun orang kena kanker itu semakin meningkat. Nah, kenapa enggak dari sekarang sebelum kita kena kanker, kita harus maintenance diri, mendetoks diri dengan tanaman yang ada di sekitar kita. Baik itu tanaman liar maupun tanaman yang berkhasiat tanaman obat. Oke. Ya. Baik. Nah, ini Untuk jenis tanamannya sendiri yang bisa membantu untuk hal tersebut ada banyak juga ya Bu ya jenis-jenisnya. Banyak sekali. Oke. Misalnya kumis kucing, kecibling, kunir putih, temulawak. Kemudian dan yang tidak terpikirkan itu adalah itu apa namanya? Benalu. Ya, benalu semua jenis benalu itu iya pakai aja teh. Ya, untuk itu anti kanker itu. Belum lagi rumput mutiara.
Rumput mutiara bukan rumput mutiara yang dipakai kebun, tidak. Rumput mutiara enggak, ini tanaman liar. Tanaman liar sebagai gulma dia. Ya, itu luar biasa. Oke, banyak banget ya. Nah ini kan cuaca lagi nggak apa ya, bisa dikatakan tiba-tiba tidak panas, bersahabat. tiba-tiba hujan, kemudian. Nah ini banyak juga yang baru-baru ini kita tahu bahwa banyak kejadian demam berdarah. Ini ada obatnya nggak? Nanti kita bahas ya lagi Betul ya. sekali. Kita Dan saya tanyain juga ya. mau konsultasi juga nih sama Bu Dayu ya, karena ini abis flu gitu kan, dan Ibu juga kayaknya Iya, lagi flu saya ya Bu lagi ya. flu. Kira-kira obatnya apa ya? Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan bertanya lebih banyak lagi Betul. bagaimana kita harus mengenal tanaman obat bersama Insinyur Ida Ayu Rusmarini tentunya. Tapi Iya. tentunya setelah yang berikut ini. Oke, lanjut lagi ya. Seru Oke, banget perbincangan kita sama Bu baik. Dayu kali ini. Nah, tadi Masih kan- bersama Ibu Insinyur Ida Ayu Rusmarini, Ya. seorang pengembang tanaman obat yang 318 jenis obat ya Bu ya. Wah. Jenis tanaman tanaman maksudnya ya. ya. Dari yang bisa- langka ada loh di tempatnya Ibu. Betul, betul banget. Nah, ini kita kembali lagi nih pertanyaan saya Bu. Ya. Ini kan demam berdarah lagi happening, lagi viral banget ya. Di cuaca yang nggak nentu kayak kemarin gini saya gitu baca ya. loh Bu, 15.000 pasien mungkin seluruh Indonesia kali ya. Hampir 140, 450. iya, 145-an meninggal karena demam berdarah tinggi. Ini ada nggak sih Bu obat buat demam berdarah Bu dari tanaman yang Ibu Iya. lestarikan? Iya. Sebenarnya kalau kita berpikir ke belakang, coba dilihat. Kalau dulu ya, musim Ibu waktu kecil, pada saat zaman demam berdarah itu pasti ada rujak boni, ya. Iya, Boni rujak kan, boni. ya. Nah, justru itu bisa jusnya itu bisa meningkatkan trombosit. Oh, Jus Iya. boni. Sekarang boni itu sedang marak sekali Iya. buahnya. Kalau Coba dirujaknya dilihat. enak tuh. Dirujak enak ya. Kemarin pantesan. Aku di dagang rujak mintain nggak ada boni katanya. Sekarang musim, lagi musim demam Tapi berdarah kan terjangkit. yang namanya buah boni itu buah yang musiman Bu. Bukan. Makanya pada saat musim demam berdarah pasti ada. Ada. Nah, justru Tuhan itu ya, Tuhan itu sudah menyiapkan obat untuk kita. Nah, dulu kan mereka pasti rujakan boni. Nah, sekarang kalian sudah tinggalkan itu rujak boni kan ya. Untuk Masih sariawan kok. bagus. Vitamin C-nya tinggi sekali. Iya. Nah, kemudian ada daun kates ya. Daun kates itu memang agak pahit. Daun pepaya. Pepaya, ya. Itu bisa di blender, bisa di juicer, ambil ekstraknya, ambil airnya. Nah, kemudian kita konsumsi 1/4 gelas kali 3. Ya, ekstraknya. Ya, di juicer aja. Sekarang kan sudah teknologi bagus. Di juicer ambil saripatinya, 1/4 gelas pagi, 1/4 gelas siang, kemudian 1/4 gelas sore. Nah, itu peningkatan untuk trombosit cepat sekali. Iya. Nah, kemudian terus ada istilahnya angka kan ya. Angka tahu angka? Iya, angka itu apa? Buat babi kecap. Tidak, bukan angka itu. Jadi angka itu dari beras yang difermentasi. Oh bukan. Iya. Jadi beras itu kan juga ini tanaman obat itu difermentasi. Kemudian itu yang direbus. Nah, kemudian ada juga yang lebih enak lagi adalah yang manis ya. Iya. Pernah dengar nggak? Apa itu? Yang biasanya orang Arab yang begini konsumsi Kurma. kurma. Wah. Sari kurma itu bagus sekali. Sari kurma. Ya, Oh iya iya. sari iya. kurma. Saya sempat juga nih waktu ya beberapa tahun yang lalu sih demam berdarah terus dikasihnya juga sari kurma itu. Iya, bagus Ternyata sekali memang itu. Ini ya. Iya, khasiatnya luar Dikasih biasa. sari kurma hasilnya seperti ini ya. Cantiknya gitu kan. Tapi kalau akut sekali sampai trombosit itu di bawah 5, kita harus bantu juga dengan cacing tanah. Iya, luar biasa. Kaget. Ya, tidak hanya ada tanaman obat saja, tetapi ternyata kehidupan di alam itu juga menyiapkan seperti cacing tanah. Cacing tanah. Ya, cacing tanah itu kita blend aja, ya di blender, Udah direndam bayangin dulu aja udah. 1 malam,
Nah, kalau sudah bersih kan, kalau direndam kan dia pasti bersih Iya. besoknya karena dia konsumsi air. Jadi semua kotoran dari perut-perutnya itu akan keluar. Ya, nah itu di blender, kemudian kita rebus. Ya, kita rebus, kita isi kunir putih dan temulawak. Ya, iya. Nah kemudian baru kita isi bawang putih. Ya, setelah itu baru kita rebus. Itu yang dikonsumsi 1 gelas per hari, luar biasa itu. Kalau trombosit kita di bawah 5. Ya. Nah ini yang mungkin harus dikembangkan lagi ya, bahwa tanaman alam sudah menyediakan semuanya, Ibu ya. Demam berdarah pun yang saat ini lagi banyak banget terjangkiti demam berdarah bisa mengkonsumsi obat-obat tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat seperti itu, Bu. Iya. Yang sudah Seperti disediakan alam. cacing itu kan musim hujan cacing di mana-mana ada. Pasti. Iya. Nah justru alam sudah menyiapkan itu semua. Iya. Oke. Kemudian cacing, kurma, kemudian terus ada yang tadi saya bilang Daun itu pepaya. daun pepaya. Dan pepayanya yang muda apa yang udah tua? Yang Bu? maksimal. Oh, yang maksimal. Yang klorofilnya maksimal. Kalau dulu oke Yang lah. klorofilnya yang maksimal seperti apa? Yang sedang-sedang saja, Kayak lagu tidak dangdut terlalu, nih. ya, tidak terlalu muda, tidak terlalu ini Tua. Ya, yang Ada tuanya. tengah-tengah ya. Jangan lihat saya dong Bu ngomong Mudanya tuanya. saya, Bu ya. Kalian kan masih muda semua, ya. Jadi Oke. semuanya sudah disediakan Benar. oleh alam. Sudah Hanya alam. kita yang harus bisa punya kreativitas. Mengolahnya juga. Tapi jangan sembarangan mengolah ya, harus benar-benar tahu dari pakarnya. Nah, mungkin bisa konsultasi sama Bu Dayu juga, ya kan? Seperti beli karang beberapa tahun lalu ya. Baru ingat ya. Masih ingat, padahal 10 tahun yang lalu ya. Tempatnya ibu ternyata ya. Memang ada banyak tanaman ya? Banyak banget. Kalau kita masuk ke tempatnya ibu nih, tempatnya rindang, aroma-aroma obat-obatan juga terasa di sana. Kayaknya baru masuk sudah sehat deh. Wah. Beneran, serius. Memang hidup aja gitu Harus ya. datang nih Oke. ke Tunon ya. Nah, ngomong-ngomong ini kan ada banyak banget ya jenis tanamannya di sana, dan untuk pemeliharaannya sendiri seperti apa sih, dan apakah ada memang rutin dilakukan pemeliharaan seperti itu atau gimana? Iya. Kalau awalnya memang kita pakai bibit itu dari polybag. Sesudah tumbuh baru kita deder ya, kita tanam di lapangan. Nah kemudian gulmanya itu kan kita manfaatkan. Ya, kalau sebaiknya memang pakai yang organik. Kalau sudah kita bergerak di pengobatan tradisional, tidak boleh pakai konvensional. Ya harus organik. Pupuknya pun harus organik. Ya, tapi kalau tanaman besar itu kan ada tanaman besar tuh, tanaman langka dan sebagainya, itu sebaiknya biarkan dia tumbuh sesuai dengan habitatnya. Ya, jadi khasiatnya itu justru kalau kita biarkan begitu ya, khasiatnya lebih bagus daripada kita perlakukan dengan baik. Pohon-pohon yang ukurannya besar. besar, iya. Contohnya seperti apa sih Bu? Misalnya cem-cem gitu ya. Kemudian terus sekarang moringa kan lagi top ya. Moringa. Moringa itu kelor. Ya, kelor sekarang kan dibilang daun surgawi oleh dunia. King of the medicine. Iya, seperti king of itu, the medicine. Itu luar biasa. Jadi dia sama dengan piduh multitalenta. Ya, jadi semua vitamin A-nya 10 kali lipat wortel, vitamin C-nya 10 kali lipat dari jeruk. Jadi bagus sekali. Kenapa justru kita itu tidak pernah mengkonsumsi sayur? Kalau dulu saya ingat nenek saya sering bikin daun kelor loh. Kalau saya jangankan dulu, sekarang ini juga sering bagus mengkonsumsi banget. kelor. Sayurnya, daunnya ya Bu ya. Tapi kalau buahnya bermanfaat nggak sih Bu? Bagus Klentangnya? sekali. Klentang itu untuk pembersih, untuk detox. Nah sekarang coba kita lihat biji klentang. Kalau kita taruh di tempat air keruh, itu airnya akan jernih. Oh ya? Ya itu artinya dia bisa mendetoks dalam tubuh kita.
Makanya sayur kelentang itu harus dikonsumsi. Ya, oke. Biar kita detoksifikasi ya saya tubuh juga suka kita. tuh. Tapi susah ya nyarinya? Enggak. Enggak, gampang. Ya. Di gampang. pasar-pasar masih ada ya Iya. kan? Jalan-jalan ke pasar. Di tempat ibu ada, Bu? Ada. Saya kelentang, kelor itu saya tanam di pinggir jalan. Wah, Iya, iya. pinggir jalan. Tapi jadi nanti kalau ada orang lewat gitu ngeliat kelentang, wah ada kelentang lumayan. silahkan mau diambil pakai sayur silahkan. Kalau nakal di kelentang aja. Baik, ternyata memang pemeliharaannya ya berbeda sekali ya, Bu, yang Iya. dari pohon besar sama yang pohonnya Yang kecil. tanaman yang ukurannya kecil seperti itu ya. Iya. Apalagi yang liar itu Iya. dibiarkan tumbuh liar begitu Dibiarkan aja saja. tubuh liar. Oke. Jadi dia bisa bermanfaat sebagai obat juga kan. Seperti saya bilang tadi itu ada apa namanya meniran, kemudian ada senggugu, ada tapak liman. Ya biarkan aja dia tumbuh dengan liar. Ya nanti kita ambil, kemudian kita pergunakan juga untuk obat. Baik, Bu, kalau penggunaan dengan anorganik, misalnya disarankan yang organik seperti itu ya, Bu ya? Harus organik. Iya. Pupuknya pun Pestisidanya pun kita harus buat sendiri. Iya. Kalau saya biasanya sih, pestisidanya dibuat dari apa, Bu? kita kan tahu bahasa genep nih. Bahasa genap? Iya, bahasa genep bisa. Kalau bikin lawar ya? Iya, sisihkanlah sedikit. Nah, kita Bahasa genep? Bahasa genep. Kemudian Itu kita juga bisa dipakai pupuk, Bu? Wah. Bukan untuk pestisida. Oh, pestisida, bukan pupuknya ya. Nah, kemudian kita rendam, umpamanya 1 kilo gitu ya, kita rendam dengan 10 liter air. Nah, kita memang untuk mengikat dia harus diisi harus diisi Campurannya? rinso 1 Oh, sendok oke. ya. Oh, bahan. Nah, kemudian besok paginya kita sudah bisa semprotkan ke ini tanaman kita. Yang paling bagus itu sereh. Tahu sereh kan? Sereh ya. Sereh ya, Bu, ya, bahasa Bandungnya. Ya, Masak. 1 kilo sereh ya kita cincang, kemudian ditambah dengan 1 genggam tembakau. Ya, nah kita rendam juga, ya kita rendam dengan 1 liter lah gitu ya. Nah kemudian yang tirisan ini di pagi hari itu, nah kita campurkan dengan 10 liter air. Nah itu yang pakai semprot. Ya. Oke. Ternyata semuanya bisa dipergunakan ya. Saling berkaitan ya. Iya, betul, untuk betul. pestisida ya, untuk penghangat tubuh ya. Serai itu kan terkenal sekali di Jepang. Ya, serai itu digandrungin sekali di Jepang. Oke, baik. Seru banget ya. Nanti kita tanya lebih Lanjutin lagi. banyak lagi ya tentang bagaimana mengenal tanaman obat, dan bisa juga nih untuk pemirsa Bali TV untuk mengembangbiakan walaupun nggak punya lahan yang luas ya, Bu ya. Itu dia Lahan yang salah sempit satunya. bisa Tapi juga pengen ya. benar, tapi pengen mengembangkan itu dengan lahan yang sempit kira-kira seperti apa. Nanti kita akan membahasnya. Jadi jangan kemana-mana. Ini kita kembali lagi nih sama Bu Dayu ya. Di segmen akhir nggak terasa banget karena udah segmen akhir. Padahal masih pengen banyak banget tanya. Langsung aja datang ke tempatnya Ibu Dayu kali ya. Ya, silahkan, Langsung bisa silahkan. ya. Ya. Langsung melihat koleksi-koleksi yang dimiliki. Di mana oleh sih, Bu Bu? Dayu. Di Tunon, Banjar Tunon, Puri Damai, Banjar Tunon, Desa Singakerta Ubud. Wah, oke. Nanti kita main-main ke sana ya. Betul. Teman Farah kan udah pernah ke sana Udah juga pernah ya. dulu. 10 tahun yang lalu ya. harus makan daun pidu lagi Iya, nih. biar nggak pikun gitu ya. Oke, nah ini juga kita berkaitan dengan kalau misalnya kita ya pengen di rumah gitu ya, walaupun nggak cuma punya lahan yang luas nggak gitu, punya Bu. lahan yang luas, itu gimana Bu caranya Bu? Kalau itu bisa kita pakai sisa-sisa tong-tong yang bekas ya. Nah itu kita lubang-lubangin. Kemudian pupuk yang tadi ya, tadi itu Iya, kita iya, masukkan di sana. Oh. Jadi 1 tanah pasir sama pupuk itu 1 ukurannya. Masukkan di sana. Kemudian yang dari bibit polybag itu kita pindahkan ke sana. Tapi tidak dengan polybagnya. Polybagnya harus disisihkan. Ya, tidak boleh ada plastik kan ya. Nah, tong-tong bekas itulah yang kita manfaatkan. Bisa di mana saja, di pinggir, misalnya di pinggir lingkungan kita, rumah kita bisa. Kemudian di luar, umpamanya di dekat dapur ya. Jadi apa yang diperlukan untuk dapur ya bisa kita tanam di sana. Sekaligus dia berfungsi untuk obat. Oke, Bu Dayu,
seorang pengembang atau tanaman obat niki. 25 tahun berkecimpung dalam dunia tanaman niki, tanaman obat khususnya niki sendiri. Niki kalau kita berbicara tentang masyarakat niki sendiri, ini bagaimana animo masyarakat terhadap apa yang Ibu kembangkan saat ini, seperti itu Bu? Luar biasa. Jadi kami tidak surut-surut untuk pergi ke desa-desa, ke banjar-banjar, ke PKK ya. Kalau diperlukan kami datang. Kemudian lewat perguruan tinggi juga kami memberikan suatu pendidikan. Apa yang saya punya itu yang kami berikan. Sehingga kelak kalau umpamanya saya tidak ada, biar ada yang meneruskan. Jadi luar biasa ini kearifan lokal ini harus kita pertahankan. Oke, pertahankan kearifan lokal ya tentunya ya. Baik, dan ini karena sudah di segmen akhir juga, Ibu mungkin ada harapan yang ingin Ibu sampaikan untuk kedepannya, begitu Bu? Baik, khususnya bagi masyarakat yang mencintai tanaman obat nih. Ini dia. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan. Jangan hanya menanam saja, tapi apa yang kalian tahu tentang manfaatnya, tolong dipergunakan. Nah, sehingga tanaman obat itu berkhasiat. Nah, kalau cuma hanya menanam, hanya koleksi aja kan tidak ada khasiatnya kalau tidak dicoba. Nah, karena tanaman obat ini selain untuk mengobati juga dia selaku maintenance tubuh, ya, untuk mendetoks tubuh, untuk menghilangkan kita dari penyakit-penyakit degeneratif. Oke, baik. Oke. Sekarang aku udah tahu, padahal ada belimbing ulu, biasanya buat sup, sekarang bisa buat jusiku. Dan yang terpenting nih, sekarang kalau misalnya ada tadi dedaunan atau apapun gitu ya, yang mungkin kita nggak dianggap tahu, gulma, seperti itu ya, dan akhirnya dibuang. Contohnya benalu ya, benalu Ya, ya. benalu itu luar biasa. Karena nutrisi dari tanaman itu dihisap sama dia. Justru itu yang kita pergunakan untuk penyakit-penyakit degeneratif. Oke, baiklah. Khususnya bagi penyakit-penyakit ini yang spesifikasinya cancer, ini bisa menggunakan tanaman-tanaman obat ya. Iya. Baik. Udah yuk, terima kasih Bu kasih sudah hadir di sini Bu. Ya, terima Luar biasa kasih, loh pengetahuan Mbak. yang kita dapat ya, pengetahuan baru. Ingat ya, nanti kita jalan-jalan ke Ya, silakan. Subang ya. Katanya Ketemu bisa Udayu ya. seksi juga ya. Oh ya, bisa. Kita ada Disediain bioenergi. kelor. Ya, Kelor, wah. silahkan ambil. Sama kelentang. Ya. Jangan sampai dikelentang. Ikut kelor. Di santan, biasa. kemudian isi pindang. Sambalnya. Lagi kalau karangnya masak gitu kan. Karang langsungnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Iya. karena sesaat lagi sebentar balik pagi akhir pekan akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ibu, sukses sama Ibu. Terima kasih Mas Karang ya.